ilmu ini salah satu di antaranya. Maka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu ini adalah bagian daripada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan legalitasnya secara langsung. Ya, dan bahkan sekali lagi nilai pahala orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu itu ternyata disamakan dengan nilai pahala orang-orang yang berjihad bersama Rasulullah SAW. Saking tingginya. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 122, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din." Setidaknya dalam ayat itu dibahas tidak hanya mereka yang berjihad bersama Nabi, akan tetapi justru ada sebagian di antara sahabat-sahabat yang diminta untuk memahami agama, untuk belajar agama. Ya, karena bagaimanapun juga itu adalah tuntunan. Dan ternyata orang yang duduk dalam majelis ilmu ketika Allah berikan dia hadiah berupa kematian, maka itu sejajar dengan orang-orang yang syahid berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yufaqihu fiddin, itu kalimatnya diungkapkan lagi dalam konteks ayat tersebut. Namun yang perlu kita garis bawahi, ayat itu juga memberikan ultimatum. Tidak semua dalam majelis ilmu itu berpotensi menerima dan mengamalkan. Ya, satu di antaranya ayat itu memberikan pesan bahwa ada orang yang duduk dalam majelis ilmu yang jumlahnya ternyata ta'ifah, banyak membludak. Ya, makanya kita lihat dalam tablik-tablik akbar, majelis-majelis ilmu para guru-guru kita itu banyak jumlahnya yang hadir. Tapi dari sekian banyak yang hadir, yang bisa fokus, itu nanti difilter oleh Allah. Maka menjadi firqah. Yang hadir hari ini 200, tapi yang fokus nanti bisa jadi 100. Dari 100 itu yang nanti bisa mengamalkan lagi dalam keseharian, itu difilter lagi oleh Allah. Ya, menjadi nafar. Dari 100 kemudian berubah menjadi 10 orang. Nah, inilah mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada yang nafar. Tidak hanya firqah, juga tidak hanya ta'ifah. Nah, itu syarat ilmu yang kita dapat. Sebab kenapa? Ilmu yang didapatkan oleh para guru-guru kita, jika tidak pernah diimplementasikan, itu seperti halnya kita menanam pohon tapi tidak pernah merasakan buahnya, hasilnya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Kalau bertahun-tahun Bapak Ibu menanam pohon tapi tidak pernah merasakan hasilnya, tidak pernah mendapatkan buahnya, maka harus dianalisa. Ya, jangan kemudian kenapa pohon ini nggak pernah berbuah, akhirnya yang diganti pohonnya. Kebanyakan begitu. Kenapa kok nggak bisa diimplementasikan? Ganti aja gurunya kalau gitu. Ya, thayyib Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu mungkin pengingat kembali kepada kita, usi nafsi wa iyyakum. Mudah-mudahan tahun 2025 ke depan ada perbaikan-perbaikan dalam majelis-majelis ilmu kita. Insya Allah pagi ini kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quran, yakni kita sudah masuk pada surah Al-A'la. Ya, surah Al-A'la ini merupakan surah yang dibiasakan oleh Nabi untuk dibaca pada momen-momen tertentu. Jadi ada dua surah yang merupakan satu paket. Ini all packaging yang sangat sempurna yang Nabi baca pada momen-momen tertentu. Contoh misalkan Nabi sebelum sholat subuh tadi, beliau melakukan sholat 2 rakaat sholat sunnah fajar. Nah, kebiasaan Nabi kalau membaca sholat fajar, di sholat fajar itu tidak lepas dari surah Tajrid. Ya, surah Al-Ikhlas juga dengan surah Al-Kafirun. Al-Kafirun itu nama lain daripada surah Al-Ikhlas juga sebetulnya. Karena dua sifat daripada dua surah ini memiliki sifat namanya tajrid. Ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, menjernihkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemarin ada yang bertanya-tanya sebetulnya boleh enggak? Ya, jadi kalau sampai tahun ini juga terus bertanya, surah Al-Kafirun sebetulnya sudah menjawab dari dulu bahwa tidak ada istilah kata madhab taqribi. Madhab taqribi itu mendekat-dekatkan antara kekufuran dengan keimanan. Ya, antara kafir dengan mukmin itu tidak bisa disatukan, Pak. Apalagi mencoba untuk didekat-dekatkan. Karena dulu surah Al-Kafirun itu hadir
Nabi Muhammad SAW itu diintervensi. Bagaimana Muhammad kalau nanti kamu ibadah, kita ikut ibadah. Atau sebaliknya kalau kami ibadah, kamu juga ikut ibadah kami. Yaitu mazhab taqribi, Pak. Dalam Islam ilmu akidah nggak dikenal yang namanya mazhab taqribi. Makanya hati-hati kalau berbicara tentang akidah, idza sa'alal jahil. Kalau ada seseorang yang bertanya tentang akidah, ya, sementara jawabannya itu masih samar, famata yatabayyanul haq. Kapan kebenaran itu akan muncul? Maka kalau berbicara tentang akidah mutlak, ya, qul ya ayyuhal kafirun itu sudah jelas. Itu menjadi salah satu karakter dalam Islam. Dan andaikan umat Islam itu mengaplikasikan al-kafirun secara totalitas, nggak mungkin terjadi yang namanya umat Islam itu ikut serta apapun bentuknya. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan kebiasaan Nabi. Dan bahkan ada momen-momen tertentu di dalam salat Jumat misalkan, atau salat yang dikenal dengan Aidain, 2 hari raya. Nabi itu tidak pernah lepas dari 2 surah yang dibaca, yaitu surah Al-Ghasyiyah. Ya, karena sebagaimana kita bahas kemarin, ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa hari akhir itu sudah injury time. Jangan sampai kemudian di waktu yang dekat tapi kita belum punya persiapan. Amilatun nasibah. Yang kedua adalah suratul tajrid, dari surah yang lain yang dinamakan dengan Al-A'la. Nah, kalau kita sudah meyakini konsep as-sam'iyat yang Allah sampaikan terkait hari akhir, maka tidak ada apapun kecuali kita harus mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mentajridkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan sabbihisma rabbikal a'la. Dan ini dibaca, kenapa kok momennya itu hanya pada momen-momen tertentu? Karena biar esensi daripada surah ini bisa disampaikan secara halayak umum. Artinya bisa diterima oleh yang hadir lebih banyak. Karena momentum Jumat itu lebih banyak yang hadir. Momentum Idul Fitri, Idul Adha itu lebih banyak yang hadir. Jadi biar bisa tersampaikan kepada mereka yang hadir. Ya, makanya dalam salat Jumat kami tidak pernah mengganti surah-surah yang dibaca oleh imam kecuali Al-Ghasyiyah dan Al-A'la. Karena ini juga sebatas tafa'ulan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan ada 2 surah yang menjadi paket kebiasaan beliau juga, dan ini motivasi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah. Ya, Al-Insyirah menegaskan ini menjadi support bagi Nabi Muhammad SAW, dan Ad-Duha itu pun juga memberikan motivasi besar untuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Taib, kita sekarang masuk pada surah Al-A'la. Surah Al-A'la secara makna adalah menegaskan bahwa Allah itu memiliki sifat yang disebut dengan al-ulu. Sesuatu yang sangat tinggi, yang saking tingginya jangan pernah berekspektasi. Karena Allah sudah memproklamirkan laisa kamitslihi syai'un. Aku ini tidak seperti makhluknya. Aku ini tidak sama seperti halnya makhluknya. Maka kalau Allah sudah memproklamirkan laisa kamitslihi syai'un, jangan coba-coba kemudian ketika kalimat ulu di situ dimaknai sebagai tempat ataupun ruang dan waktu. Ya, karena tidak sedikit di antara kita yang kemudian membatasi Allah ini pada sebuah ruang dan waktu, Pak. Satu contoh misalkan kita dapatkan ada satu ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Nah, di sini kata ala di situ sebetulnya Imam Ibnu Taimiyah dalam pandangan beliau menyatakan tegas kata ala itu adalah al-ulu, sama seperti halnya al-a'la. Itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Cuma ada di kalangan murid beliau yang akhirnya kata ala di situ adalah sama diposisikan seperti halnya di atas. Jadi kalau sudah divonis Allah itu berada di atas, maka Allah itu sama seperti halnya makhluknya. Maka inilah surah Al-A'la sekali lagi menegaskan, karena diawali dengan kalimat tasbih, sabbih, sabbaha yusabbihu, sabbihis, itu menunjuk kepada fi'lul amr, al-asru fil amri lil wujub. Segala perkara apapun bentuknya fi'il amr di awal ayat itu berarti menunjukkan kewajiban.
Kewajiban untuk apa? Mentasbihkan Allah, mentajridkan Allah, menjernihkan Allah dari segala pola pikir manusia, dari segala keterbatasan manusia. Seperti apa sampelnya? Contoh misalkan, Nabi Ibrahim alaihissalam, orang filsafat boleh mengatakan beliau sedang mencari konsep ketuhanan. Sah, silahkan mengatakan hal demikian. Tapi kalau kita lihat dalam sudut pandang bahasa Al-Quran, ternyata Nabi Ibrahim itu sudah beriman lebih dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, Pak, bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan risalah dakwah. Orang kan kalau berdakwah itu yang pertama kali dilakukan adalah bagaimana dengan metode thariqatul hawas, dengan menggunakan metode insting. Ya. Karena Allah menyampaikan hidayah pertama itu adalah hidayatul hawas, terkait petunjuk insting. Semua dihiasi makhluknya, baik manusia maupun hewan, itu ada hidayatul hawas, potensi itu untuk diolah lagi. Dan kadang hawas instingnya binatang itu tidak pernah keliru, Pak. Pernahkah kita melihat kambing itu, mohon maaf, keliru mengkonsumsi makanannya? Sekalipun dia disampaikan beberapa banyak rumput, dia tahu rumput mana yang menjadi konsumsi dia. Itu hawasnya, instingnya hewan. Manusia sudah jelas-jelas ini barang haram, tapi kenapa dikonsumsi? Sudah jelas-jelas ini memabukkan, tapi kenapa bisa diminum? Nah, ini kadang hawasnya manusia, instingnya manusia justru kalah daripada hewan. Al-Quran menyebutnya balhum adal. Bisa jadi instingnya manusia itu lebih sesat daripada binatang. Sampai saat ini belum pernah kita dapatkan sebuah-sebuahnya binatang itu mampu membunuh, menerkam anaknya. Nah, sementara manusia potensi ternyata, Pak, hawasnya. Makanya disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau dakwah secara thariqatul hawas ini sudah tidak mengena kepada mereka, maka mau tidak mau beliau gunakan metode yang kedua, thariqatul aqliyat. Apa itu thariqatul aqliyat? Metode rasionalitas. Jadi bukan rasionalisme. Islam mengakui adanya rasionalitas, tapi tidak pernah mengakui adanya rasionalisme. Rasionalisme ini paham-paham Mu'tazilah nantinya. Tapi kalau rasionalitas diakui oleh Islam, dan itulah bukti bahwa akal itu kehadirannya Allah ciptakan untuk apa? Sebagai perangkat untuk bisa memahami nakli. Jadi bukan akal itu hadir mengunggulkan nakli, karena akal itu ternyata terbatas. Ya, terbukti, Pak, jawaban-jawaban para ulama-ulama kita tuh cerdas-cerdas. Ketika ditanya alam semesta ini ada, siapa yang menciptakan? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya Allah itu seperti apa? Ya wujud, dengan sifat wujudnya itu. Maka jangan pernah menempatkan Allah itu ketika ada wujudnya sama seperti halnya manusia. Wujudnya itu sejak kapan? Maka dijawab oleh para ulama-ulama kita, baqa, lebih dulu dari angka-angka yang lebih dulu. Ya, angka 1 misalkan itu adalah angka permulaan. Allah itu baqa. Allah itu lebih dulu. Lalu sampai kapan kira-kira? Ya Allah itu kidam, mohon maaf. Ya Allah itu lebih dulu. Kalau ternyata Allah itu ada batasnya, bagaimana? Oh, Allah itu nggak ada batasnya. Maka dijawab oleh para ulama-ulama kita dengan sifat kidamnya. Ya, beda halnya dengan manusia. Manusia itu selalu mengalami perubahan-perubahan. Terbukti, Pak. Kita ini mengalami perubahan. 20 tahun berubah, 40 tahun ada perubahan. Ya, ternyata 50 tahun sudah terlihat perubahan itu. Dari memutihnya rambut, melemahnya fisik. Nah, itu salah satu diantaranya. Bagaimana Allah itu? Mukhalafatul lil hawadis. Allah itu tidak mengalami hal perubahan-perubahan. Jadi kalimat wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadis itu jawaban daripada rasionalitas manusia yang ternyata terbatas cuma sampai 13. Kalau ada yang bertanya-tanya tentang Allah, konsep ketuhanan. Nah, makanya disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan rasionalitasnya.
Ya, sekali lagi tidak dikenal dalam Islam adanya rasionalisme, tapi justru rasionalitas ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan umatnya ngeyel. Kalau secara insting ini nggak bisa diterima, maka akliyatnya. Ya, apa contohnya? Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melihat matahari, apa kata beliau? Falamma ra'a syamsa bazighatan. Tatkala beliau melihat matahari terbit. Matahari dalam bahasa Arab itu mudzakkar apa muannas? Matahari. Bentuknya kalau dalam bahasa Arab itu bentuk kategori mudzakkar atau muannas? Muannas. Tahu dari mana? Karena sifatnya menggunakan tak marbutoh. Itu cara mendeteksi yang paling mudah, Pak. Jadi kan tak marbutoh itu identik dengan muannas. Ya. Falamma ra'a syamsa bazighatan. Jadi tatkala Nabi Ibrahim itu melihat matahari terbit, apa kata Nabi Ibrahim? Qala hadza rabbi. Nah, sekarang kalau menunjuk kata isyarat, ismul isyarah itu kata tunjuk. Ini itu kan ada perbedaan. Kalau dia sifatnya mudzakkar maka disebut dengan hadza. Itu yang dekat. Kalau yang jauh disebut dzalika. Kalau untuk muannas ini jarak dekat itu disebut hadhihi. Kalau yang jauh tilka. Oh, ini ibu-ibu semua yang jawab, Pak. Ada pelajaran bahasa Arab jangan-jangan. Kalau bapak-bapak memang udah paham betul karena sholatnya dia pakai bahasa Arab ya. Itu tilka kalau menunjuk sesuatu yang jauh. Tapi jawaban Nabi Ibrahim apa Bapak Ibu? Hadza rabbi. Adakah kekeliruan dalam bahasa beliau? Kalau dilihat dari aspek bahasa jelas keliru. Kalau beliau konsisten mengatakan matahari itu sebagai Tuhannya, pasti akan mengatakan tilka rabbi. Karena menunjuk apa? Isim isyarat yadullu ala tab'id. Karena menunjuk sesuatu yang jauh. Matahari muncul, oh itu Tuhan saya. Tapi kenapa Nabi mengatakan, Nabi Ibrahim hadza rabbi? Kalau kita lihat versi terjemahan, pasti kita akan mengakui, oh ini matahari Tuhan yang diakui oleh Nabi Ibrahim, Pak. Makanya hati-hati, jangan berpatokan kepada terjemahan. Lihat teks ayatnya. Yang kemudian Nabi Ibrahim menegaskan, hadza rabbi. Pakar bahasa mengatakan, oh kok Nabi Ibrahim mengatakan hadza rabbi? Maka ini tidak menunjuk kepada matahari sebetulnya. Tapi justru Nabi Ibrahim ingin menyadarkan bahwa ada objek ketiga yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim. Apa kata beliau? Oh, saya sudah beriman lebih dulu, saya sudah meyakini matahari muncul, inilah Tuhan saya. Jadi tetap konsisten terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan beliau sudah mengikrarkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Jadi kalau sudah konsisten sama Allah, ya itulah namanya tasbih totalitas. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini salah satu di antaranya. Ya. Banyak sebetulnya bahasa-bahasa yang dilontarkan oleh Nabi Ibrahim itu yang perlu kita analisa lagi. Karena beliau luar biasa dalam komunikasi, Bapak Ibu. Satu contoh misalkan. Nabi Ibrahim ketika dapat undangan dari Raja Namrud untuk hadir, karena besok itu ada hari yang dikenal dengan hari penyembahan berhala. Nabi Ibrahim sadar. Dan beliau itu mengatakan apa? Bagaimana mungkin saya bisa hadir dalam ibadah tersebut? Sementara beliau itu sudah konsisten dengan konsep ketuhanan yang Allah sudah sampaikan. Makanya beliau beralasan apa? Ana saqimun. Bahasa beliau menggunakan begitu. Saya ini saqim itu sakit beda dengan bahasa marid. Kalau marid dalam bahasa Arab itu menunjuk kepada sakit fisik. Kalau saqim itu sakitnya adalah loro hati. Apa loro hati Pak Ketua? Sakit hati. Ya, kenapa? Karena diundang untuk bisa hadir menyembah berhala. Bagaimana besok itu ternyata
bisa terjadi aktivitas itu mau tidak mau karena dia sakit hati akan adanya aktivitas kemusyrikan, maka mau tidak mau bagaimana besok acaranya itu gagal. Beliau kemudian menghancurkan berhala-berhala yang kecil. Ingat Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu karena sakit hati, didakwahkan tapi ngeyel. Malah justru ujung-ujungnya besok mengadakan proses penyembahan berhala. Maka beliau bagaimana biar besok acaranya itu tidak berjalan lancar, maka dihancurkan berhala-berhala yang kecil dan disisakan berhala yang besar. Dan ini logika akalnya Bapak Ibu. Kalau kita lihat banyak orang yang kemudian salah mempersepsikan bahwa saya harus menghancurkan, mohon maaf, tempat ibadah orang lain, ingin ngikutin jejaknya Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim itu ada latar belakangnya. Beliau itu menghancurkan itu bukan tempat ibadahnya, tapi apa? Sarana yang menjadi sumber ibadah mereka untuk disembah. Karena ini sakit hatinya beliau. Orang kalau sudah sakit hati dan termasuk ya Allah Subhanahu wa taala itu kalau dalam hadis qudsi dikatakan, aku ini maha pencemburu kalau ada kemusyrikan yang dilakukan oleh hambaku. Karena apa? Karena bermainnya di sini. Orang melakukan perzinahan dengan anatomi tubuhnya, mohon maaf, alat kehormatannya. Ketika dia bertobat, Allah ampunin. Orang melakukan pembunuhan dengan tangannya, ketika dia bertobat, Allah ampuni. Allah melakukan kezaliman dengan kakinya, kemudian dia bertobat, Allah ampunin. Tapi kalau yang namanya kesyirikan, di mana letak anatominya? Dimensi batin. Maka apa? Kata Allah, aku tuh maha pencemburu kalau ada yang selingkuh dariku. Syirik itu kan selingkuh. Maka kita pahami kata syirik itu berdasarkan definisi Nabi. Ya, syirik itu apa Bu? Jangan mendefinisikan sesuai kita. Syirik adalah tanda tak mampu gitu katanya. Padahal syirik itu adalah anta'budallaha antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqakum. Jadi bagaimana mungkin kamu ini sudah aku ciptakan, tapi kok berselingkuh dariku? Kamu ini sudah aku fasilitasi, tapi ternyata kok berselingkuh dariku? Kalau dianalogikan kan begini, ada seorang anak muda yang kemudian mengikrarkan rasa cintanya kepada seorang wanita. Aku cinta kepadamu, tidak ada wanita lain, tambatan hatiku hanya kepadamu. Wanita itu menegaskan, kalau memang sudah tidak ada wanita lain yang engkau cintai dan hatimu itu sudah jatuh kepadaku, silahkan nikahi saya, tapi tidak untuk hati saya. Kira-kira anak laki-laki itu mau menikahi gadis tersebut? Mikir-mikir dulu Pak. Jadi bagaimana mungkin saya harus menikahi dia tapi hatinya enggak untuk saya? Itulah Allah Subhanahu wa taala kalau dalam kesyirikan enggak bisa ditolerir itu. Karena udah selingkuh konteksnya. Gimana Bu perasaan kalau diselingkuhi? Nah ini salah satu faktornya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita ya apa yang dimaksud daripada mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjernihkan nama Allah Subhanahu wa taala dari segala unsur-unsur yang ada. Ya. Sabbihis ma rabbikal a'la. Bagaimana konsep tasbih yang sesungguhnya? Kadang lisan kita ini bertasbih Pak, tapi hati masih mengandalkan makhluknya. Lisan ini kadang suka bertasbih, tapi masih terus berharap sama pimpinan. Lisan ini kadang suka bertasbih, tapi masih mengharapkan pada makhluknya. Ya, kalau sudah seperti itu namanya belum bertasbih, kata Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim mentasbihkan Allah betul-betul totalitas. Sampai ketika beliau divonis oleh Raja Namrud bahwa ini yang melakukan semua Ibrahim. Kalau begitu berikan hukuman untuk Nabi Ibrahim. Hukumannya sebagaimana kita tahu, dipersiapkan ya bahan bakar semuanya untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum Nabi Ibrahim itu dimasukkan ke dalam hukuman tersebut, tawaran datang. Langit mengatakan, mau tidak
aku turunkan air dari langit ini berupa hujan yang nanti akan memadamkan api ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau itu tawaran darimu cukup, saya tidak menerimanya. Kemudian datang lagi malaikat Jibril alaihissalam, mau nggak saya kepakan sayap saya ini agar memadamkan api ini? Malaikat Jibril itu kalau sudah mengepakkan sayap, Bapak Ibu, bukan hanya memadamkan api, tapi bisa membutakan penglihatan. Kan terlihat ketika Nabi Lut alaihissalam itu dikepung oleh kaum Sodom yang mendesak Nabi Lut untuk mengeluarkan laki-laki yang masuk ke dalam rumahnya, yang padahal itu adalah malaikat yang menyamar. Apa kata malaikat Jibril? Mau nggak saya kepakkan sayap saya ini untuk memadamkan, untuk membutakan penglihatan mereka? Nah, itu terjadi, Pak. Ditawarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mau nggak? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Kalau itu darimu, maka tidak. Ujungnya Nabi Ibrahim mengatakan apa? Mentasbihkan Allah betul-betul totalitas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah yang menjadi penolong bagiku. Ya Allah, Bapak Ibu, ketika Nabi Ibrahim menjawab hal demikian, langsung spontanitas dijawab oleh Allah. Ya naru kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Api jadilah padam dan bahkan mendingin untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, inilah konsekuensi orang kalau sudah betul-betul mentasbihkan Allah, menjernihkan Allah, kebergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, konsekuensinya sabbihisma rabbikal a'la. Ya, ini dari muqaddimah surah Al-A'la yang akan kita bahas. Baik, sebelum masuk mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan lebih dulu terkait tasbih. Karena banyak di antara kita yang selepas sholat tadi tasbih itu, Bapak Ibu. Dan memang dianjurkan oleh Nabi. Ya, tasbih harus diawali dengan istighfar. Kemudian tasbih, tahmid, takbir. Kenapa kok harus tasbih, tahmid, takbir? Urutannya seperti itu. Karena tasbih itu kalau sudah mengucapkan subhanallah ya Allah, maha suci engkau yang maafkan saya kalau misalkan hati ini masih terus bergantung kepada makhluknya, padahal engkau adalah tempat kebergantungan. Jadi kalau sudah tasbih, nggak ada lagi kalimat keluhan-keluhan yang keluar kecuali kalimat syukur. Terima kasih ya Allah, karena aku hanya bergantung kepadamu, ternyata sudah dilengkapi dan difasilitasi olehmu, alhamdulillah. Kalau sudah alhamdulillah kalimat tahmid yang keluar, ucapan syukur, maka saya harus menjalani kehidupan ini bagaimana? Biar ada support darimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu urutannya sesuai, Pak. Ya, tasbih, tahmid, takbir. Nah, cuma banyak di antara kita yang kalau hanya tasbih, tahmid itu yang kedengaran ujungnya doang. Ya, dan tidak meresapi makna tasbih yang sesungguhnya. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 gitu. Ya, padahal kalau dia memahami subhanallah, ya Allah maha suci Allah, apa yang harus kita sucikan dari Allah Subhanahu wa taala? Namanya kah? Sebagaimana dalam surah Al-A'la nanti kita bahas, sabbihisma rabbikal a'la. Apa yang harus kita sucikan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang kita masih bergantung dan sebagainya. Tapi dari muqaddimah ini mungkin kalau ada yang ditanyakan lebih dulu, tafadhol sebelum kita memahami ayat-ayatnya. Ada ibu-ibu atau bapak-bapak? Kalau tidak ada, saya coba mewakili pertanyaan. Kalau salawat posisinya setelah itu. Oh, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang tasbih itu, bolehkah kita sebelum terbit fajar baca alhamdulillah 200 kali, sebelum maghrib 200 kali? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak sudah diijazahkan oleh gurunya silakan. Ya. Atau Bapak lihat redaksi-redaksi yang menurut Bapak itu adalah amaliyah orang-orang soleh, silakan. Ya, karena memang kita dianjurkan bukan hanya tasbih tapi beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum. Sebetulnya kalimatnya itu. Ya, untuk memperbanyak istighfar, karena istighfar itu sudah mewakili semuanya. Tasbih, tahmid, takbir itu sudah mewakili semuanya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi menyatakan,
Jika seseorang itu mengungkapkan kalimat istighfarnya selepas sholat dan dilanjutkan dengan tasbih, tahmid, takbirnya, maka tidak perlu dia meminta, sudah diwakili oleh kalimat-kalimat itu. Ya, apalagi kalimat istighfar itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalimat istighfar itu sudah mewakili segala kebutuhan kita. Contoh misalkan, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah itu kan pernah, ini seorang ulama besar, faqih, tapi tidak tahu penampilan beliau itu tidak seperti halnya diketahui oleh banyak orang. Makanya banyak orang-orang Mesir yang ternyata tidak mengenal beliau. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah bersinggah ya di salah satu masjid di Mesir, yang kemudian beliau hanya transit sejenak istirahat. Tiba-tiba ada merebut masjid, ada pengurus masjid. Ini masjid bukan tempat istirahat, kau tidur di sini. Apa kata beliau? Barrah inta, barrah. Kalau mau istirahat di luar sana, jangan di masjid. Imam Ahmad bin Hanbal paham hukum. Saya ini transit untuk istirahat sebentar. Yang tidak boleh itu berlarut-larut tidur. Apa kata beliau? Orang Mesir saking keselnya, wah rawah inta rawah. Kata beliau, rawah itu diambil dari akar kata ruh. Jangankan jasad-jasadnya, ruh-ruhnya ayo keluar dari sini, kata beliau. Itu saking keselnya. Jadi kalau orang Mesir itu dijawab, kalau udah keluar. Jadi kalau dijawab oleh kita berargumen, itu pasti akan marah beliau. Yang kemudian akhirnya beliau keluar. Ketika keluar ternyata didapatin di sekitar masjid itu ada yang namanya makhbaz. Ya, makhbaz itu adalah pertokoan. Sar'i itu adalah roti. Ya. Yang nanti ke Indonesia jadi sar'i roti itu. Jangan nyebut merek. Mahbazu sar'i. Ya ternyata dipanggil, Said, ta'al huna, istarih kalilan, kata beliau. Sini aja istirahatnya. Ternyata beliau di satu tempat tukang roti itu disuruh minta istirahat. Akhirnya ketika beliau istirahat, beliau perhatikan tukang roti itu mengaduk adonan rotinya dengan kalimat istighfar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kata beliau. Ya, wajar bertanya, ma faidatu istighfaruka? Kalau saya perhatikan Anda ini kok setiap mengaduk adonan selalu mengungkapkan itu. Apa sebetulnya manfaatnya? Sampai saat ini tidaklah ada permohonan yang saya minta kepada Allah kecuali melalui kalimat-kalimat ini. Semua dikabul sama Allah. Cuma satu yang belum dikabul. Apa? Harapan saya agar bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal dengan catatan sebelum saya wafat atau dia wafat lebih dulu. Jawaban Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan, ternyata saya bisa hadir ini asbab dari istighfarmu itu. Ya, MRKR belum sempat ngundang siapa? Gus Baha. Ya, istighfarin aja dah. Ya. Nah, ini salah satu di antaranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kapan tasbih itu paling tepat? Ucapan tasbih itu kapan? Kalau kita mensucikan Allah itu kapan paling tepat? Al-Fat ayat terakhir. Tarahum ruk'an sujadan. Jadi waktu paling tepat untuk mentasbihkan Allah ketika momentumnya kita ruku, Bapak Ibu. Makanya ruku itu jangan terlalu cepat. Karena umat Nabi Muhammad itu sudah dikenal oleh kitab-kitab sebelumnya. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Dalam kitab Taurat udah dibahas, dalam kitab Injil udah dibahas. Umatnya Nabi Muhammad itu kalau ibadahnya ruk'an, spesial rukunya. Sujadan, sujudnya spesial karena dia mentasbihkan. Kenapa bisa hadir surah Al-A'la itu? Karena Allah sudah memberikan kapasitas kemuliaan untuk Bani Quraisy. Sampai turun tuh surah Al-Quraisy kan Pak. Tapi banyak di antara Bani Quraisy, sekalipun dia dimuliakan oleh Allah, tapi bukan menjadi apa? Tolok ukur dia paling bertakwa, enggak. Jadi bukti ini Pak, bahwa Quraisy dengan nasab-nasabnya yang disebutkan itu bukan menjadi tolok ukur paling bertakwa, enggak. Jadi jangan pernah merasa, oh saya kakek saya seorang kiai hebat, belum tentu. Itu menjadi tolok ukur ketakwaan, paling bertakwa, tidak. Islam mengakui agar dihormati kalau ada keturunan-keturunan yang seperti itu.
Tapi kalau berbicara masalah ketakwaan, ya Al-Quraisy buktinya. Toh banyak di antara Bani Quraisy juga yang menyimpang dalam proses peribadatan. Makanya di ayat terakhir dari surah Al-Quraisy Allah menegaskan falya'budu rabb hadzal bait. Kamu sudah diberikan kemuliaan, tapi kenapa kok selingkuh dari Allah? Diminta untuk menyembah Allah, tapi ada Tuhan selain Allah, Manat, Lata, Uzza, Hubal. Makanya surah Al-Quraisy itu menegaskan falya'budu. Maka umat Islam itu ketika ruku dan sujud betul-betul mentasbihkan Allah, jernihkan Allah, sucikan Allah dari segala asma-asma yang ada. Ya. Dan itu diungkapkan sekali lagi dalam surah Al-Fat ayat terakhir, ayat 29. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Sudah digambarkan. Kalau Allah mau memberikan legalitas orang itu rajin sholat, maka Allah akan memberikan legalitas musallin. Tapi orang yang musallin itu potensi celaka, Pak. Fawailul lil musallin, tapi potensi celaka. Ya, sholat terus menerus itu legalitas yang diberikan. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad diberikan legalitas sujadan, tarohum ruk'an sujadan, itu beda dengan musallin. Kan bisa saja kalau Allah mau memberikan legalitas tarohun musallin gitu. Tapi kenapa Allah menggunakan sujadan, ruk'an sujadan? Karena di situ Allah Maha mengetahui. Ya innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Nanti ayatnya itu dibahas. Allah Maha mengetahui, ada yang betul-betul mentasbihkan Allah secara totalitas, ada yang tidak. Gitu. Baik, ada lagi? Ya tadi Tuan Guru bilang T3 tadi, 3T tadi, tasbih, tasmid. Posisi salawat itu berarti setelah itu. Sedangkan kalau tafsirnya zikir, kalau tidak salah, tafsir zikir itu istighfar dan bersalawat. Sedangkan salawat itu juga salah satu faedah di tasawuf pertama dan tasawuf kedua. Ada salawat untuk Nabi. Gimana menurut pandangan Tuan Guru? Ya, semua ada likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin waqalun. Makanya nanti ada sanuqri'uka falatansa illa ma sya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir innama anta mudzakkir. Apa maksud dari fadzakkir innama anta mudzakkir? Itu sebetulnya menempatkan mana kira-kira kita mau lagi, sebetulnya Pak, kalimat-kalimat zikir itu sudah sesuai dengan tupoksinya, sudah sesuai dengan kebutuhannya. Saya sedang butuh ini ya Allah, astagfirullah. Itu fadzakir. Nah kemudian ada kalimat salawat. Ya, kalau tadi dalam kaifiyat tasyahud itu sudah sangat sempurna sebetulnya. Artinya apa? Ketika sudah dibaca secara totalitas dan maksimal, sehabis salat sebetulnya dia tanpa meminta dan berdoa kepada Allah sudah Allah berikan. Dan ini kan kadang ada Nabi Muhammad dalam satu aktivitas selepas salat beliau nggak berdoa. Coba nanti baca sirahnya itu. Dalam beberapa riwayat Imam Abu Dawud itu kan diungkapkan Nabi Muhammad selepas salat kadang dia tidak berdoa, cukup dengan berzikirnya. Kenapa? Sudah mewakili kalimat itu. Nah, beda dengan kita masih membutuhkan. Akhirnya banyak redaksi doa kita yang mendikte Allah. Banyak redaksi doa kita yang menuntut kadang, memaksa Allah. Ya Allah, gimana ini? Ya, itu satu contoh. Walaupun memang Allah sangat senang Pak. Ya, dalam keadaan seperti itu kata Allah kan, ya, idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya, Allah sangat senang itu didekati. Tapi kalau didekatinya dalam keadaan sulit, baru kita dekat, Allah juga akan jawab. Karena engkau itu datang kepadaku dalam keadaan sulit, aku sangat senang sekali kau dekati. Kalau begitu aku sulitin terus deh, biar dekat terus kata Allah kan gitu. Ada yang lain? Jadi curhat. Viko mau curhat juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tertarik dengan uraian tadi teknik Nabi Ibrahim dalam berdakwah yang memakai metode rasionalitas. Perbedaan generasi sekarang ini kan melahirkan yang anak-anak sekarang ini pola pikirnya kan rasional, pakai logika. Ini yang membuat mungkin menjadi sulit saat ini menanamkan akhlak bahkan budi pekerti atau adab ke anak-anak
sulit sekali menanamkan ke mereka tentang ini. Beda dengan generasi kita mungkin waktu itu, kita karena masih beruntung ikut ke generasi dulu, jadi ketika orang tua kita bicara A, ya kita telan aja A. Kalau sekarang kan kita tidak bisa, kita bicara A butuh rasionalitas tadi. Terkait dengan hal ini, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau sebagai seorang yang duduk di pengurus, mungkinkah kita memilih ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang memakai gaya rasionalitas? Karena saya melihat beberapa ulama, misalnya contohnya Anan Attaqi, dia kalau berceramah lebih banyak rasionalitasnya dibandingkan hal-hal seperti pada umumnya. Itu laku, rame, tapi buat mungkin beberapa orang, kalau saya dengerin, kok enteng bener ya, kok ngomongnya cuma kayak gini, jadi kayak merasa kurang pas. Itu yang pertama. Yang kedua, atau dari sisi ulamanya sendiri mungkin yang memberikan gaya tersendiri agar mereka, para generasi yang lebih muda, bisa tertarik untuk ke masjid. Saya pernah bertanya kepada, waktu itu sholat Jumat di lingkungan sekolah, SMA, di masjid sekolah. Dia bilang, seneng nggak sholat Jumat? Dia jawab, kalau ini nggak wajib, saya mah males sholat Jumat. Kenapa? Nggak enak, nggak ada daya tariknya untuk sholat Jumat. Sampai ada sebuah perkataan seperti itu, gitu. Kalau itu tidak wajib, ya nggak usah saya sholat Jumat. Sholat zuhur aja bisa buat mereka, bisa waktunya bisa lebih leluasa, nggak langsung kayak gitu. Itu kan sangat memprihatinkan. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai kondisi seperti ini dan apa yang sebaiknya dilakukan? Terima kasih. Dalam thariqatul dakwah itu ada yang kita kenal dengan lisanu qaumihim. Nah, itu sebetulnya sudah menjadi jawaban. Kalau ada yang mengatakan dahulukan mana adab sama ilmu? Adab. Baik. Kita menempatkan Bapak Ibu, kalau audiensnya di situ adalah memang betul-betul sudah terbentuk adabnya, tapi rasionalitasnya belum, maka saya katakan al-ilmu fauqal adab. Ilmu itu lebih unggul daripada adab. Karena adabnya sudah terbentuk, maka yang harus diunggulkan adalah rasionalitasnya. Jadi ilmunya. Kalau ternyata ada yang di situ, contoh misalkan sudah berilmu semuanya tapi nggak ada adab, maka saya katakan al-adab fauqal ilm. Adab itu lebih unggul daripada ilmu. Nah, jadi kita menempatkan di situ, Pak. Sekalipun memang ada ulama, kalau ulama kan beda kondisionalnya, kondisinya pada saat dulu itu dengan sekarang itu beda. Tadi apa yang disampaikan, makanya Nabi, kita pahami apa yang diungkapkan oleh Nabi, alimu auladakum fa innaha matlubaz zaman. Ajari anak-anak kalian itu karena nanti masanya kan berbeda itu. Ya, walaupun memang masa itu hanya perputaran saja, ya, cuma masanya nanti berbeda, pelakunya berbeda. Ya, padahal Al-Quran itu hadir nanti, sudah membaca semuanya. Cuma banyak di antara kita yang memahami Al-Quran itu hanya nusus. Makanya saya sangat tertarik itu ada tafsir Al-Quran, tafsir transformatif. Itu kondisional sekali. Dan itu diterjemahkan oleh, mohon maaf ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Ya, bagaimana beliau menafsirkan surah Al-Ma'un, nah, ternyata di situ kan bukan hanya berbicara tentang bagaimana peduli kepada anak yatim, bangun panti-panti untuk bisa kepedulian, menaruh kepedulian itu. Jadi maqasid syariah kalau dalam Nahdlatul Ulama ya, kita pahamin ada yang namanya maqasid syariahnya itu. Nah itu, jadi salah satu di antaranya memang sesuai dengan lisanu qaumihim, apa yang dibutuhkan. Nah kalau dilihat secara umum ya, bahwa jamaah MRKR ini bukan sekedar adab, tapi bukan sekedar ilmu juga. Apa yang mereka butuhkan bukan dari hawas tadi, bukan dari sekedar rasionalitasnya aja, tapi justru bagaimana hidayah yang ketiga ini
Ya, mohon maaf, petunjuk yang ketiga ini atau metode yang ketiga itu yang dinamakan dengan Thariqatuddin. Thariqatuddin itu ya bicara tentang nakli, ayat-ayatnya dihadirkan. Jadi ketika berbicara masalah rasionalitas, oh ada ayatnya, sarana penunjangnya ini. Sementara akalnya itu bagaimana dihadirkan untuk bisa memahami naklinya. Nah tapi jangan dibalik Pak, karena banyak di antara kita yang terbalik, apalagi menghadapi dengan kondisi remaja-remaja saat ini. Saya dapatkan orang tuanya seorang kiai, seorang ustaz. Tapi ketika beliau ke rumah itu melihat sedikit yang tidak enak dilihat, apa yang dilakukan oleh anaknya, itu marah, selalu mengeluarkan dalil. Ya, dan ketika orang tuanya itu masuk ke dalam rumah, sebetulnya kalau dalam ilmu parenting kan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Menanggalkan atribut duniawinya. Ya, titel kiainya itu ditanggalkan dulu, titel ustadznya itu ditanggalkan dulu. Anda ketika masuk ke rumah itu sudah menjadi seorang ayah, bukan kiai lagi. Bukan seorang ustadz lagi. Nah ternyata lupa. Beliau menanggalkan di depan pintu rumahnya, dia tetap masih menyandang seorang kiai. Jadi ketika melihat anaknya dipanggil, ketika dinasihatin, semua ayat-ayat Al-Quran keluar. Makanya ada yang mengatakan, ada curhatan seorang anak itu, saya tuh kalau di rumah Pak Ustadz, itu serasa diruqyah terus sama ayah saya. Jadi bukan dinasehatin. Ya, padahal tadi thariqatul aqliyat, apa yang harus diterima oleh anak ini? Ya maka tadi likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Dan nanti ada pembahasan terkait hal demikian dalam konteks surah Al-A'la tadi. Ya bahwa fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Itu dalam surah Al-Ghasyiyah. Nanti dalam surah Al-A'la itu ada ya kalimat untuk menyampaikan bahwa al-kalamu nisfud dawa. Jadi ucapan kita itu kadang seperti halnya obat. Kalau obat itu diberikan sesuai dengan dosisnya, maka akan menjadi, kalau ucapan itu disampaikan sesuai dengan dosisnya, maka akan menjadi obat. Tapi kalau ucapan itu tidak sesuai dosisnya, bisa berlebihan, itu bisa menjadi penyakit. Nah makanya di situ ayat Al-Quran sebetulnya itu sama seperti halnya kalam. Sedikit-sedikit yang disampaikan. Ya, karena apa? Karena nanti bisa menjadi sesuai dengan dosisnya. Kalau sesuai tercapai dosisnya itu menjadi obat, syifa lima fis sudur. Tapi kalau sudah kepenuhan, ya, maka ini bisa menjadi overdosis. Tapi barangkali dilihat lisanu qaumihim. Jadi ibadah itu tetap ada porsinya juga ya, Ustaz? Gimana? Ibadah itu tetap ada porsinya juga. Iya. Kan sekarang lagi digaung-gaungkan istilah kata wasatiyah. Ya, kata wasatiyah dalam Al-Quran itu saya kurang tertarik ketika diterjemahkan moderat. Ya, bagaimanapun juga ayat Al-Quran itu maknanya sangat komprehensif. Kalau sudah menyebut kata wasatiyah, sudah wasatiyah saja menggunakan bahasa Al-Quran. Artinya enggak condong ekstrim ke kanan, tidak condong ekstrim ke kiri. Namanya wasatiyah gitu. Ya, cuma kadang suka diterjemahkan moderat, moderasi, ya itulah. Ya, saya sekali lagi, itu kan karena identitas Pak. Banyak orang sekarang terjebak pada identitas. Ya, tidak terfokus kepada amaliyahnya, tapi hanya pada batas identitas. Ada lagi yang lain? Tapi udah tapi terserah dilanjut Tuan Guru. Lanjut lagi. Ada. Tadi masalah ikhtibar itu luar biasa ya. Saya mau menambahkan, misalkan kita ikhtibar 1000 kali itu sampai ambil nunggu isyraq, dikhususkan buat kedua orang tua maupun yang masih ada maupun yang tidak ada. Apa tidak mengurangi pahala kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tambahkan, silakan. Apalagi menjelang isyraq, menjelang duha ya. Kalau Bapak mau melanjutkan dengan uzlah, itu ahsan, itu lebih baik. Ya, jadi dari syuruk menjelang duha, ya kita uzlah saja. Atribut duniawinya tinggalin dulu.
Apa dalam uzlah yang kita baca? Ya kalimat istighfar tadi. Astagfirullah ya Allah, kadang lisan ini suka nyakitin. 2024 ini banyak kesalahan yang saya perbuat, maafkan saya ya Allah. Ya, itu kata uzlah. Jadi aktivitasnya dinamakan dengan uzlah. Ya, atribut duniawinya tinggalin. Tapi hati-hati Pak, kalau sudah nanti mencapai kenikmatan dalam beristighfar itu pasti ada bisikan. Kamu ini udah diampunin sama Allah, udah bersih. Itu hati-hati Pak. Ya, makanya kalau sudah dengar kalimat seperti itu, fasta'idz billah, maka cepat koneksikan untuk mohon perlindungan kepada Allah. Itu biasa bisikan setan Pak. Ya, nanti kalau sudah uzlah mendapatkan bisikan-bisikan seperti itu, ya maka cepat-cepat fasta'idz billah, minta perlindungan kepada Allah. Karena Lia Eden juga sama seperti itu. Ya Lia Eden itu orang yang sosialnya tinggi, ya. Beliau menaruh simpati kepada orang, suka berbagi, yang kemudian dapat bisikan, makommu itu sekarang sudah lebih tinggi dari Nabi. Beliau mengaku sebagai malaikat itu kan. Nah, makanya kalau sudah dapat bisikan itu fasta'idz billah. Karena banyak orang yang terjebak merasa dirinya sudah mencapai wali. Sehingga kalau begini atribut-atribut syariatnya udah nggak perlu dilaksanakan. Ya, tidak ada wali yang dianggap sebagai wali kalau dia sudah meyakinkan saya sudah terbebas dari syariat. Enggak. Tapi tetap karena asbab syariat, keistiqomahannya dalam syariat, insya Allah dia bisa mencapai menjadi seorang wali. Ya, jadi silakan Bapak mau memilih jadi wali apa? Wali kutub, wali majdub. Ya, wali majdub rasanya tidak mungkin. Tapi kalau wali murid sangat potensi. Ya. Baik. Eka, tolong Kak. Ibu-ibu, Bu Yeti mau bertanya sebentar. Siapa aja yang mau nanya? Ibu-ibu di belakang. Bu Yeti saja. Silakan dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau takbir para malaikat atau para nabi itu benar-benar menggetarkan hati gitu Ustaz ya. Tetapi takbir yang sekarang itu banyak menjadi satu permusuhan gitu. Takbir karena membela partai, takbir karena membela organisasi dan yang lain sebagainya. Nah, bagaimana supaya takbir kita itu bisa benar-benar menggetarkan hati? Terima kasih. Iya. Banyak takbir yang tidak disempurnakan dengan kalimat tasbih tadi. Andaikan dia awali dengan kalimat tasbih, mensucikan Allah lebih dulu, ya Allah, tidak ada yang menjadi tempat saya bergantung kecuali Engkau. Yang kemudian dilanjutkan dengan tahmid, maka tidak mungkin ketika dia mengucapkan tasbih, dia pesimis. Pasti dia selalu bersyukur kepada Allah. Menjalani hidup ini ternyata nggak mudah ya Allah, saya butuh semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma banyak di antara orang yang hanya memotong kalimat takbir gitu. Majelis ini takbir, tahu-tahu sama dengan satu majelis yang berbeda takbir juga. Ya, sekali lagi kalimat takbir itu coba diperhatikan bagaimana menempatkannya. Dalam surah An-Nasr Allah jelaskan begini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kata takbir itu bukan kalimat yang diungkapkan ketika dia diselamatkan. Ya, bukan ketika dia keluar dari zona yang tadinya sulit, kemudian keluar dari zona yang kemudian menjadi nyaman. Itu bukan kalimat takbir. Kadang orang untuk memotivasi dengan kalimat takbir. Padahal dalam surah An-Nasr sudah dijelaskan, fasabbih. Ayo kalimat tasbih dulu, mensucikan Allah. Indonesia ini bisa merdeka, kenapa? Karena dianjurkan untuk mentasbihkan lebih dulu, mensucikan Allah. Tidak ada kemerdekaan, tidak ada keselamatan kecuali Allah yang memberikan. Mungkin kita bisa mengukur, oh ini bukan ini pasti karena berkat para pahlawan kita. Mungkin 20%-nya Pak ikhtiar kita, tapi di balik itu Allah yang berkuasa. Makanya mentasbihkan, ya Allah tidak ada kemerdekaan yang kau berikan kepada kami melainkan karena ini adalah pemberian. Maka founding father kita itu paham betul berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan dan seterusnya.
Itu salah satu di antaranya. Jadi diawali dengan kalimat tasbih dulu, baru ikhtiar kita bisa. Nah, cuma banyak di antara kita yang melakukan kalimat takbir, mengucapkan kalimat takbir tidak sesuai dengan tupoksinya. Gitu. Menjadi penyemangat iya, akan tetapi justru penyemangatnya bukan li'a'la'i kalimatillah. Nah, karena awalnya dia tidak mentasbihkan Allah, enggak menjernihkan Allah. Bisa jadi dia takbir karena apa? Karena untuk keuntungannya. Bisa jadi dia mengungkapkan kalimat takbir bukan karena mengagungkan Allah menjadi penyemangatnya, tapi justru ada ya niat-niat tertentu yang sehingga menjadi penyemangat dia untuk mendapatkannya. Nah, mungkin itu, wallahu a'lam bishawab. Jadi bagaimana? Maka harus diawali dengan kalimat tasbih dulu. Itu satu paket, all package. Ya. Silakan Ibu Yati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Kita kembali lagi kepada konsep rasionalitas dari Nabi Ibrahim tadi. Kadang muncul pertanyaan bagaimana mungkin seorang Nabi Ibrahim yang sangat rasionalitas percaya dengan sebuah validitas mimpi yang beliau terima, yang beliau dapatkan, di mana dalam mimpi itu beliau diperintahkan untuk menyembelih seorang anak yang kesayangannya. Ini apa yang melandasinya Pak Ustadz? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana Nabi Ibrahim yang sangat rasionalitas itu tapi justru lebih mempercayai mimpinya. Karena dipahami oleh para nabi itu, wahyu itu tidak hanya datang lewat secara wujud nuqri'uka, dibacakan secara langsung. Tapi bisa jadi wahyu itu datang lewat mimpi. Nah, maka itulah salah satu faktor yang melatar belakangi beliau. Oh, ini jangan-jangan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena coba cek Bapak Ibu, kalau kita mengkaji kitab Aqidatul Awam, nazom-nazom daripada Sayyid Ahmad Al-Marzuki, Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, nazom-nazom itu semuanya hadir berdasarkan apa? Bukankah mimpi? Abtadi'ul Bismillahirrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Itu kalau di pesantren dikaji tuntas itu. Jadi nazom-nazom itu ternyata didapati oleh para ulama-ulama kita berdasarkan mimpi. Kalau nabinya masih hidup itu bisa jadi menjadi hadis. Cuma karena nabinya sudah meninggal dunia, sudah wafat, itu maka menjadi manzumah atau nazom-nazom. Jadi kalau Bapak melihat nazom-nazom itu adalah ulama-ulama yang bisa jadi itu adalah pernah ketika dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan dalam kaidah mimpi kita sudah membahas ada 3. Ada yang sifatnya mimpi tidak bermakna. Pagi ini selepas kajian nanti insya Allah kan ada sarapan. Ternyata ada yang gak kebagian. Tahu-tahu malamnya kebawa mimpi itu. Nah, itu yang gak bermakna itu. Yang kedua ada namanya mimpi teror. Ya, siapa yang pernah merasakan mimpi ini? Nabi Yusuf alaihi salam, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dan kebetulan beliau bertanya kepada ahlinya, ayahnya itu ahli dalam takwil mimpi. Makanya nanti ilmunya diwarisi kepada anaknya. Ataiti rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadis. Ya, beliau bisa mentakwilkan itu, Nabi Yusuf alaihi salam. Ternyata teror itu. Teror dari apa? 11 bintang itu 11 saudaranya yang cemburu kepada beliau, ya akhirnya punya siasat buruk terhadap Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, jadi ketika melihat bintang itu jangan juga dimaknai secara baik. Ada juga bintang yang dimaknai secara baik. Makanya ada dalam kitab At-Ta'wilul Anam fi Taqdiril Manam. Itu luar biasa tebalnya. Itu banyak kumpulan hadis riwayat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu bicara tentang mimpi. Nah, kadang kan kalau kita mimpi nyarinya ke Syekh Google itu. Kalau di Syekh Google nggak dapat, nyarinya di Sayyid YouTube akhirnya. Yang ketiga, ada yang namanya ru'yah as-salihah. Ya, melihat kebaikan-kebaikan dalam mimpi.
Ya termasuk itu salah satu di antara yang dialami oleh para nabi, karena dipahami bahwa wahyu itu tidak hanya datang secara nuqri, ya dibacakan secara langsung. Kenapa kok dibacakan? Karena memang tradisi orang Arab itu, ya terutama di wilayah kisaran Nabi Muhammad SAW, kenapa wahyu itu kan dibacakan, Pak? Jadi didikte. Ya enggak disuruh baca by text, tidak. Tapi karena memang kebiasaan orang Arab itu mengcopy paste mendikte kalam-kalam itu. Aib bahkan bagi orang Arab itu pandai menulis. Makanya tidak bisa di antara mereka yang menulis. Makanya Nabi dikatakan ummi itu salah satu di antaranya tidak menulis. Ya, jadi itu salah satu di antara yang melatar belakangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kok beliau yang sangat rasionalitas tapi justru bisa meyakini yang namanya hal mimpi? Karena diyakini dalam mimpi itu ada yang namanya ar-ru'yah as-salihah, bisa menjadi bentuknya wahyu. Makanya beliau minta pendapat. Nah ini ilmunya semakin, pertanyaan tadi merembet-merembet dalam dunia parenting lagi nanti itu. Ya, karena ayah itu ketika sudah memposisikan anaknya usia balik, maka boleh kita minta pendapatnya, Pak. Ya, fanzur madza tara. Nanda, semalam ayah mimpi disuruh menyembelihmu. Fanzur madza tara. Coba dah, gimana pendapatmu? Ya, kadang kan ada anak yang curhat sama ayahnya, ayah saya pengen masuk dunia pendidikan. Oh enggak, kedokteran kamu. Ya, padahal ayahnya, ya Allah, ayah ini sudah semakin tua, nanti ada penyakit, ayah pengen kalau nanti ketika ayah sakit bisa dirawat oleh kamu. Bisa engkau yang kemudian menyuguhkan obat-obatannya. Dan ayah ingin itu langsung dari kamu, maka lebih baik kedokteran aja ya nak. Nah, kadang kan otoriternya seorang ayah gitu. Oh, bagus, enggak kedokteran, kamu jangan ngambil ini. Nah, akhirnya banyak di antara anak-anak yang putus di tengah jalan. Kenapa? Karena tidak berdasarkan hatinya mereka. Barangkali ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, karena link YouTube-nya mati, teman juga biasa saya kirim menitip pertanyaan amanah nih. Tapi pertanyaan di luar. Dia bertanya lewat WA, tolong dijabarkan dari surat Al-Juhruf ayat 67. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan atau sama lain, kecuali orang yang bertakwa. Tolong penjelasan Tuan Guru. Al-Akhilla surah Ar-Rum ya. Al-Juhruf ayat 67. Al-Zukhruf, maaf. Seseorang yang ini ada kaitannya dengan Yaumul Qiyamah Bapak Ibu. Bahwa seseorang yang ketika menghadapi hari kiamat itu konsentrasi mereka itu terfokus pada dirinya. Ya. Dan bahkan menjelang hari kiamat itu jatuh kepada fitnah. Ya, ada yang namanya fitnatul kubra. Nah, salah satu di antara fitnah kubra itu adalah yufarriquna bainal mar'i. Dia memisahkan antara saudara satu dengan saudara lainnya. Dan termasuk di antaranya adalah memecahkan antara kawan satu dengan kawan lainnya. Orang kalau sudah terkait fitnah itu kan urusan duniawi Bapak Ibu. Orang kalau sudah mengejar duniawinya totalitas, dia nggak melihat mana sahabat, mana kawan. Dia tetap akan sikut kanan kirinya tetap. Karena apa? Karena tujuan dia itu adalah hubbud dunia. Yang kedua itu bisa dimaknai adalah ketika dalam konsep kiamat hadir. Bahwa hari kiamat ketika hadir itu yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Itu memecahkan, memisahkan semuanya. Kenapa? Karena fokus kepada dirinya sendiri. Yang satu dikatakan bahkan sampai saking pecahnya kiamat itu, orang yang sedang mengandung saja itu bisa melahirkan. Termasuk wa idzal 'isyaru 'utilat, itu kan disampaikan dalam surat Takwir, wa idzal biharu fujirat. Itu saking dahsyatnya. Nah, untuk ke arah sana sebelum-sebelumnya dia akan mendapatkan yang namanya fitnatul kubra. Nah, itu salah satu di antaranya, mungkin nanti bisa ditambahkan ya pada pertemuan berikutnya. Ini terkait surah Az-Zukhruf. Diawali dengan konsep
Al-Quran lebih dulu, karena surah Az-Zukhruf itu bicara tentang dahsyatnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah berbicara sesuatu yang akan terjadi. Itulah yang dinamakan dengan as-sam'iyat, ya, yang kita hanya diminta bermodalkan keyakinan saja dulu. Apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan, apa yang kita dengar, kita yakini dulu. Karena nanti ada tahapannya dari ilmul yakin, ainul yakin. Pasti kita akan melihatnya, keyakinan itu. Dan ketiga ada yang namanya hakul yakin. Dan kita pasti akan meyakini secara totalitas ketika kita berhadapan dengan salah satu peristiwa tersebut. Baik Tuan Guru, tadi pertanyaan itu terlontar lewat WA karena YouTube pagi ini tidak beredar, jadi banyak yang bertanya nggak tahu temanya seperti apa. Baik, sebelum ditutup saya informasikan bagi yang biasa melakukan untuk sholat qiyamul lail dan tasbih pagi dini hari, dilanjut insya Allah Tuan Guru kita Kiai Haji Lutfi Jawawi, dilanjut dengan acara Ustadz Adwil Somad. Diingatkan juga bawa keluarga, bawa handai tolan untuk meramaikan acara ini. Sebelum itu silakan doanya. Baik, sama-sama kita mohon kepada Allah. Allah maftah alaina futuhal arifin. Allah buka kecerdasan kita untuk bisa memahami ayat-ayat Allah ini dengan pemahaman yang baik melalui para guru-guru kita. Dan kita terus bermohon kepadanya pula agar diberi kemampuan untuk bisa mengimplementasikan segala kebaikan-kebaikan dalam setiap kehidupan. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita telah dengar kajian dari Tuan Guru kita pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuan Guru dan terima kasih jemaah yang sudah melakukan ke pagi ini. Mohon maaf.